Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar semuanya? Ananda yang soleh dan soleha yang ada di rumah. Semoga hari ini Ibu Guru jumpai kalian semua beserta keluarga, beserta Bapak, Ibu, adik kakak dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali Ibu Guru bisa berjumpa dengan Ananda semua siswa-siswi baru kelas 7 walaupun melalui pembelajaran daring, tidak tatap muka. Ibu ucapkan selamat datang, selamat bergabung di MTSN 1 Lombok Timur di tahun pelajaran 2020-2021. Ibu Guru yakin kalian semua pasti sangat senang terdaftar sebagai siswa-siswi MTSN 1 Lombok Timur. Ananda, hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Namun sebelum kita mulai, semoga Allah mudahkan kita dalam memahami pelajaran hari ini. Marilah kita bersama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mari kita buka bersama pembelajaran hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, karena ini adalah pertemuan pertama kita, perkenalkan guru SKI kalian. Nama Ibu Guru Wardah SAG. Ibu Guru dari Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela. Ada yang di Rempung? Insya Allah ada ya. Kalau ada, mudah-mudahan kita sudah pernah tatap muka. Ya, baiklah Ananda semua. Sebagai pertemuan awal, Ibu Guru perkenalkan terlebih dahulu apa itu pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam adalah mata pelajaran yang mempelajari tentang asal-usul, perkembangan kebudayaan atau peradaban dan tokoh-tokoh yang berprestasi dalam sejarah di masa lampau, mulai dari perkembangan masyarakat Islam dari zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, hingga masa sekarang, termasuk masyarakat Islam yang ada di Indonesia. Untuk semester 1, mata pelajaran SKI kita meliputi materi bab 1, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bab 1 ini nanti akan mempelajari tentang A. Kondisi masyarakat Arab pra-Islam. B. Dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. C. Strategi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Bab 2-nya, perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perubahan. A. Kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. B. Peristiwa-peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. C. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Siswa-siswi yang Ibu Guru cintai, kita mulai hari ini dengan materi pertama, yaitu bab 1, Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bab ini akan mempelajari tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. 1. Kondisi kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. 2. Kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. 3. Kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. 4. Kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Pertama, bagaimanakah kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam?
atau kondisi kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam datang. Masyarakat kota Mekah, Arab, sebelum mereka menyembah berhala dan batu-batuan, adalah masyarakat penganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama yang mengajarkan percaya dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ajaran itu diteruskan oleh Ismail alaihissalam yang merupakan putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang terpelihara sampai sekarang, seperti Ka'bah, makam Ibrahim, dan peristiwa kurban. Setelah Nabi Ismail wafat, maka terputuslah risalah yang akhirnya mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses perpindahan kepercayaan ini bermula ketika salah satu pembesar suku Huza'ah bernama Amir bin Lu'ay al-Huzai pergi ke negeri Syam atau Syria sekarang. Di kota itu dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Melihat tata cara peribadatan yang berbeda dengan mereka dan masyarakat Mekah pada umumnya, si Amir tertarik dan mempelajarinya, mempraktikannya. Kemudian dia membawa patung-patung itu ke Mekah dan mengajarkan penduduk Mekah beribadah seperti orang-orang di negeri Syam. Kemudian berkembanglah di kota Mekah, penduduk Mekah menyembah patung dan berhala. Mereka menempatkan patung-patung itu mengelilingi kota, mengelilingi Ka'bah sampai berjumlah 360 berhala. Kondisi sosial masyarakat Arab. Bangsa Arab itu sangat terkenal penduduknya pandai bersyair. Bangsa Arab itu memiliki karakter positif. Penduduknya pemberani, tubuhnya kuat, ketahanan fisiknya kuat, daya ingatnya kuat, hormat akan harga diri dan martabat, penganut kebebasan, loyal terhadap pimpinan, pola hidupnya sederhana, ramah, semangatnya tinggi dalam mencari nafkah, sabar, menghadapi kekerasan alam dan ahli syair. Tetapi penduduk masyarakat Arab memiliki karakter buruk. Mereka penduduk Arab sering atau suka minum khamar sampai mabuk, berzina, berjudi, saling membunuh, berkelahi, merampok, dan sebagainya. Mereka, penduduk kota Mekah, menempatkan perempuan pada kedudukan yang sangat rendah. Perempuan itu dipandang ibarat binatang piaraan. Laki-laki memiliki kebebasan untuk menikah dan menceraikan semaunya. Yang lebih buruk lagi, orang-orang Mekah, mereka mempunyai tradisi menguburkan anak perempuan mereka hidup-hidup saat masih kecil, saat masih balita. Mereka merasa malu dan terhina mempunyai anak perempuan. Perempuan itu dianggap lemah, tidak bisa membanggakan keluarga, tidak bisa bekerja, tidak bisa berperang. Dan pada saat itu di masyarakat Arab juga masih berlaku tradisi perbudakan. Budak itu dipandang hina. Menjual belikan budak seperti berdagang dagangan lainnya. Mereka semau-maunya memperlakukan budak mereka. Para majikan memiliki kebebasan memperlakukan budaknya. Mereka mempunyai kebebasan menyiksa budaknya, bahkan memperlakukan budaknya seperti binatang, barang yang bisa dijual atau dibunuh.
Kemudian kondisi ekonomi bangsa Arab sebelum Islam datang. Mata pencaharian masyarakat Arab adalah perdagangan yang ada saat itu, barang logam, kain sutra, kemenyan, kulit dan minyak wangi, pertanian, sayur mayur, dan buah kurma, peternakan, domba, unta, mereka ambil susu dan kulitnya. Sebagian besar orang Arab di Mekah, mereka berniaga. Perdagangan merupakan mata pencaharian mereka, meskipun ada juga yang bertani dan beternak. Bagi orang Arab Badui, peternakan menjadi sumber utama kehidupan mereka. Mereka berpindah-pindah guna keperluan mengiringi ternak-ternak mereka ke suatu wilayah yang sedang hujan dan subur. Dari hewan ternak, mereka bisa mengkonsumsi daging, meminum susu, serta membuat pakaian dari bulu domba. Kondisi politik masyarakat kota Mekah sebelum Islam. Bangsa Arab itu terdiri dari beberapa suku yang sangat fanatik, berlebihan, dan loyal pada pemimpin suku. Tidak jarang peperangan antar suku terjadi, seperti perang Pujar yang terjadi 15 tahun sebelum Rasul diutus. Perang Pujar itu merupakan perang saudara yang terjadi beberapa kali. Pertama, perang antara suku Kinanah dan Hawazan, kemudian perang suku Quraisy dan Hawazan, serta suku Kinanah dan Hawazan lagi. Politik masyarakat kota Mekah sebelum Islam dipengaruhi oleh 3 kekuatan politik yang sangat besar saat itu, yaitu pertama, Kekaisaran Nasrani Bizantium. 2, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster. Dan yang ketiga, dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Ananda semua yang ibu guru cintai, ananda yang soleh dan solehah. Demikian materi kita pada pertemuan pertama kita hari ini. Semoga ananda semua bisa memahami dan bermanfaat. Ingat, yang kita pelajari hari ini adalah kondisi masyarakat Arab sebelum Islam datang. Baik itu berhubungan dengan kepercayaan mereka sebelum Islam datang, kemudian tentang kondisi sosial mereka, kondisi ekonomi, dan kondisi politik mereka. Selanjutnya, silakan Ananda yang sudah punya paket SKI atau LKS bisa memperdalam materinya dengan membaca materi SKI yang ada di LKS dan menjawab pertanyaan-pertanyaan di uji kompetensi dan tadrib. Baik, terima kasih anandaku semua. Selamat belajar. Semoga kalian menjadi generasi-generasi yang cinta ilmu pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.